Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa pembelajar, siap belajar hari ini ya. Kita akan mempelajari kelas 1 tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua hari ini sebagai berikut. Kita mulai ya belajarnya. Ayo mencoba. Aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Nah, perhatikan gambarnya. Ini gambar Udin dan teman-temannya sedang melakukan aktivitas berjalan di air, yaitu berjalan di kolam renang. Oke, Pak Guru menjelaskan anak-anak untuk proses kegiatan seperti ini. Pertama, kita melakukan pemanasan dulu ya. Kita menggerakkan dan melemaskan otot-otot tangan, kaki, dan badan. Kegiatan pemanasan ini sekitar 5 menit. Mengapa kita harus pemanasan? Yaitu untuk mengurangi resiko cedera atau kram ketika melakukan aktivitas berjalan di air. Kegiatan ini tujuannya adalah mengenalkan dan mempraktikkan cara menjaga keselamatan dalam beraktivitas air bersama teman. Salah satunya caranya adalah berjalan di air bersama teman sambil berpegangan. Nah, perhatikan gambarnya, berpegangan kan? Tenang, kolamnya yang kita cari itu carilah yang dangkal dulu. Setelah pemanasan, nanti kalian masuk ke kolam pelan-pelan, kemudian berbaris berjajar ke samping. Nah, ini bersampingan dua-dua. Yang pertama, yang dekat dengan kolam memegang kolam, memegang pinggir kolam. Teman yang kedua, yang di sampingnya ini memegang tangan temannya. Kalau sudah siap, maka lakukan berjalan di air, berjalan mengelilingi kolam. Ingat, tekanan air di dalam kolam untuk berjalan sangat berbeda dengan kita berjalan di tempat biasanya. Ya. Kemudian berkeliling mengelilingi kolam. Kalau sudah sampai pada titik yang pertama tadi, kemudian bergantian yang sebelah sini berganti berada di pinggir kolam, memegang pinggir kolam, yang satunya berada di sampingnya. Lakukan dengan arah yang sebaliknya tadi. Paham ya? Ingat, harus hati-hati. Meski menyenangkan, beraktivitas di kolam harus sangat hati-hati. Keselamatanlah yang paling utama. Sebaiknya gunakan pelampung agar tidak tenggelam.
Ingat, berjalan di air tidak sama dengan berjalan di jalan. Kaki akan terasa lebih berat dan bergerak melambat karena tekanan air. Jika belum bisa berenang, sebaiknya minta tolong guru atau orang tua untuk mendampingi kalian. Nah, anak-anak, tentunya kalian tadi sangat senang kalau diajak bapak ibu guru atau orang tua kalian beraktivitas di air. Senang kan? Coba ungkapkan rasa terima kasih kalian karena telah diajak bapak ibu guru atau orang tua kalian ketika di air. Bisakah kalian mengucapkan ungkapan terima kasih? Kalian coba ya. Kita melanjutkan. Ayo membaca. Udin dan teman-teman kembali ke kelas setelah dari kolam renang tadi. Saat di kelas mereka membaca berita tentang bencana banjir. Oke anak-anak, mari kita baca berita tentang banjir di bawah ini ya. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong lengkap dengan obat-obatan. Oke, anak-anak pahami lagi bacaan bencana banjir ya. Kalau belum paham dibaca berulang-ulang. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Ayo mencoba. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir yang tadi? Ajak temanmu atau orang tuamu untuk membaca bersama. Nanti buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Nah, anak-anak sambil berdiskusi, kira-kira apa ya yang harus kita ungkapkan terima kasih berdasarkan bacaan bencana banjir tadi? Kita tadi bisa menggarisbawahi bahwa perlengkapan di sana tadi itu sangat menipis, seperti makanan, pakaian, dan air yang bersih, dan juga obat-obatan untuk mencegah penyakit ya. Maka ada contoh ungkapan terima kasih seperti Udin dan teman-temannya seperti ini. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Berarti mereka mengucapkan terima kasih kepada dokter karena sudah memberikan obat-obatan. Betul kan? Itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini contoh ungkapan terima kasih yang dibuat Udin sama Edo. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, ini adalah contoh ungkapan yang sesuai bacaan bencana banjir tadi. Kalian mencoba ya, kira-kira apa ya yang belum kita ungkapkan terima kasih dari bacaan tersebut? Ayo, coba. Ini ada contohnya dari kelompoknya Lani dan Siti. Terima kasih saudaraku, dengan pakaian ini kami tidak terus memakai baju yang sudah kotor. Nah, ini adalah contoh ucapan terima kasih karena telah diberi pakaian. Udin dan Edo ada lagi yang sesuai bacaan. Seperti ini. Terima kasih sudah menyediakan air bersih untuk kami. Sehingga kami bisa bersih-bersih diri. Nah, anak-anak, itulah beberapa kalimat ucapan atau ungkapan terima kasih yang sesuai dari teks bacaan bencana banjir. Kalian bisa membuat ungkapan terima kasih di rumah ya.
Coba, bisa untuk orang tua kalian. Lakukan di rumah ya. Sekali lagi, kalian mencoba bersama orang tua, terutama kalian, mengucapkan terima kasih kepada orang tua, entah terserah hal apapun. Yang jelas, ketika mengucapkan ungkapan terima kasih, harus dengan kata yang sopan dan santun. Ingat, kalimatnya harus sopan dan yang santun ya. Oke, cukup pembelajaran hari ini ya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Untuk mengakhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.